Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah berhasil mengacak-acak kayangan sendirian agar tak mengulangi perbuatannya, Dewi Kuan Yin pun membujuk Kerasakti menyerahkan seluruh kesaktiannya dengan memberikan anugerah padanya berupa menjadikannya manusia seutuhnya dan diberi kebebasan merasakan hawa nafsu manusia termasuk jatuh cinta. Dan Kerasakti pun bersedia. Saat ini Kerasakti telah menjadi manusia paling lemah tanpa kesaktian yang bernama Dasheng, dan ingin menyelamatkan gadis pujaan hatinya dengan meminta tolong ke Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin pun mengingatkan, sejak lu mengeluarkan pedang biru ungu dari sarungnya, kalian udah ditakdirkan untuk bersama seumur hidup. Tapi jika sekali lu memakai kembali cincin emas ini, lu akan kembali jadi Kerasakti lengkap dengan kesaktian lu, tapi nggak bisa jadi manusia lagi. Dan nggak boleh menyentuh hawa nafsu di dunia manusia sedikit pun, termasuk cinta. Gokong pun nanya, artinya gue nggak bisa mencintainya lagi saat memakai gelang emas ini ya? Tapi gue butuh cincin emas ini untuk menyelamatkannya. Terus apa yang terjadi kalau seandainya gue masih mencintai Zixia saat memakai cincin emas ini? Dewi Kuan Yin jawab, maka gelang itu otomatis akan semakin mengetat, menjepit dan meremas otak kotor lu, dan itu sangat menyakitkan. Mendengar itu, Dasheng pun mengurungkan niatnya memakai itu cincin emas dan nanya, wahai Dewi, sebenarnya jodoh seperti apa sih yang diinginkan Zixia? Dewi Kuan Yin jawab, yang ia inginkan adalah pahlawan tak tertandingi Kerasakti Sun Gokong yang mengenakan pakaian suci lapis baja emas sambil mengendarai awan kinton, bukan pemuda lemah kayak lo. Dasheng bilang, oh gitu ya, tapi kalau gue pakai cincin emas gue nggak bisa mencintainya lagi dong. Yakin dia pengen gue versi monyet kayak gitu? Di istana Raja Inggris, kerbau jutaan siluman sedang berkumpul mengerubungi seorang gadis yang terikat di kayu panjang, dan terlihat Raja Kerbau telah berpakaian pengantin pria. Ternyata Raja Inggris Sapi Niwa akan menikahi Dewi Zixia. Tak lama Dewi Zixia pun muncul di bawah menggunakan tandu lengkap dengan pakaian pengantin wanitanya, dan terlihat Zixia meneteskan air mata, gak menginginkan pernikahan tersebut. Sang kakak bilang, weh Sapi, hati-adik gue tuh udah jadi milik orang lain. Raja Sapi langsung menariknya secara wireless, mencekiknya dan bilang, gue gak butuh cintanya, yang gue butuh cuma tubuhnya. Asli nafsuan banget, dan langsung melemparnya. Asli tega banget. Lanjut menyuruh Kopral siluman menabuh gendang koplo, dan seketika terlihat nyala kembang api di seluruh istana Raja Sapi. Suasana pesta pernikahan pun terlihat sangat meriah. Akhirnya sang pengantin wanita berjalan menuju ke altar di mana Bang Sapi telah menunggunya untuk melangsungkan upacara pernikahan. Tiba-tiba figuran bilang, lah katanya menarik pedang Zixia bukan Raja Sapi ya? Pemuda jawab, itulah, di dunia ini hanya sebagian kecil wanita yang bisa menikahi orang yang dia cintai. Pak pemuluh siluman perlu mulai ritual pernikahan. Sekonyong-konyong para siluman pun joget TikTok bareng diiringi musik dangdut gendang koplo memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Asli gendang koplo OP parah. Zixia menolak dan bilang, enggak, gue cuma mau nikah dengan orang yang gue cintai dan bukan sama sapi kayak lo. Dan seketika menebas Bang Sapi dengan pedang tumpulnya, tapi berhasil dihindari dan malah dipentalkan oleh Bang Sapi. Kakak coba menyerang dengan tombak tumpulnya, tapi juga berhasil ditangkis dan balik diterjang dan dilemparkan. Langsung lemparkan tombak wirelessnya, seketika menusuk si kakak tergelencang di tempat semula. Hanya memaksa Zixia melakukan ritual pernikahan. Pak pemuluh siluman pun melanjutkan ritual pernikahannya. Tiba-tiba terhenti karena angin kencang dan muncul tombak di sana. Tapi dengan mudah dihentikan dan dihancurkan oleh Bang Sapi yang ternyata berasal dari Dewa Erlang dan ajudan yang mendadak muncul di sana diiringi dengan kilatan petir yang menyambar. Asli badass habis dan bilang, weh Sapi, pernikahan ini resmi gue bubarkan dan sekarang lo harus ikut gue ke Istana Langit untuk menerima hukuman. Bang Sapi menolak dan langsung berubah jadi sapi raksasa. Ajudan Dewa Erlang pun ikut berubah jadi anjing mungil yang langsung kalah disodok Bang Sapi dan auto terbental dan terkapar. Dewa Erlang pun coba mengerem serudukannya, malah ikut gagal dan ditanduk sampai terlempar dan terkapar. Asli Dewa Erlang menang gaya doang, tapi skill ampas banget. Raja Sapi pun melanjutkan pernikahannya. Tiba-tiba ada batu yang meloncat tepat di tanduk sapinya yang ternyata berasal dari Kerasakti Dasheng yang telah tiba di sana. Zixia pun sangat gembira melihat pujaan hatinya telah tiba. Raja Sapi pun langsung menyerang, tapi berhasil dicegah dan terjebak jaring laba-laba buatan Spider-Woman Jing Jing dan memberikan pentungan ke Dasheng. Pas mau menggebuk, malah dimentalkan oleh Raja Sapi bersamaan dia pun terbebas dari jaring laba-laba tersebut. Baru juga bangun, Dasheng pun langsung ditempeleng Bang Sapi sampai terlempar mencium coran beton dan terkapar, lanjut menerjangnya sampai terlempar ke langit. Zixia pun langsung terbang menyelamatkannya dan mendarat bersamanya. Cemburu melihatnya, Bang Sapi pun langsung mengambil tombak wirelessnya dan seketika raga hebat terlepas. Zixia bilang, udah tahu Bang selemah bayi ayam, kenapa masih nekat datang? Bersamaan Bang Sapi pun melemparkan tombak saktinya ke mereka. Tiba-tiba tombak tersebut berhasil dimentalkan oleh sesuatu dan tiba-tiba Bang Sapi udah dikelilingi oleh pusaran benang dan mendengar mantra yang menyakitkan kepala.
Dan akhirnya iblis api pun menjadi batu yang ternyata itu semua berkat ajian dari leluhur Dewa Kingman. Erlang pun langsung memberikan hormat dan berterima kasih padanya. Lanjut akan meringkus Dewi Zixia. Dewa Kingman langsung mencegahnya. Erlang protes. Tapi Om Dewi Zixia udah nyolong pedang Dewa Bulan dan diam-diam turun ke dunia fana. Itu udah melanggar aturan langit. Jadi gue harus membawanya kembali ke istana langit untuk dihukum. Dewa Kingman bilang, aduh jangan sekarang lah dek. Erlang bersikeras tapi dia ditahan oleh ajudannya anjing Xiaoqian. Kingman bilang, tuh kan? Mata anjing pun bisa melihat lebih jelas daripada mata keranjang lo. Erlang jawab, bukannya gue nggak bisa melihatnya, tapi gimana lagi, ini perintah langsung Kaisar Langit yang harus gue laksanakan. Dewa Kingman bilang, jangan gitulah, sehari di langit setara dengan 1 tahun di dunia manusia. Masalah Raja Iblis ini pasti udah mengebohkan istana langit kan? Lu pasti punya banyak dokumen yang harus diisi. Dan Kaisar Langit pasti juga setuju dengan pendapat gue, karena gue telah membantu mengatasi masalah Iblis Kerbau ini. Dan seketika langit pun jadi cerah menandakan Kaisar Langit mendukung Dewa Kingman. Melihat itu terpaksa Dewa Erlang kembali ke langit tanpa membawa Dewi Zixia. Lanjut ke sakti Gokong Daseng melakukan upacara pernikahan dengan Dewi Pedang Emas Liu Zixia. Dan sekarang sakti versi manusia lemah dan Dewi Zixia telah jadi sepasang suami istri dan mereka pun tinggal bersama di dalam gua. Tiba-tiba kakak ipar mencuri pedang biru ungu dan kebetulan dipergoki Zixia dan nanya, lah bukannya kakak udah kembali ke istana Dewi Bulan? Kakak jawab, setelah gue kembali saat melintasi arsip takdir cinta Dewi Bulan, gue gak sengaja melihat takdir kalian berdua. Pernikahan lu dengan Daseng hanya 1 tahun. Berikutnya Dewa Erlang akan membawa lu kembali ke istana langit untuk dihukum. Zixia nanya, gimana kalau gue gak kembali setelah batas waktunya tiba? Kakak jawab, maka orang yang lu cintai si Daseng akan otomatis dicabut nyawanya oleh langit. Mending lu tinggalin dia sekarang. Zixia bilang, tapi kak, gue udah melakukan upacara pernikahan yang sakral dengan Bang Daseng dan udah terlanjur berjanji akan selalu bersamanya sampai ajal menjemput. Gue nggak takut dengan hukuman dari istana langit dan gue juga nggak akan membiarkan suami gue kehilangan nyawanya. Gue pun juga nggak mau suami gue sampai tahu soal ini dan mulai sekarang gue akan menjaga rahasia ini rapat-rapat. Kakak C bilang, suatu saat lu pasti akan capek sendiri sambil mengembalikan pedang padanya. Zixia jawab, tapi gue juga pasti akan sangat bahagia. Lanjut Zixia terbayang saat dia pertama kali turun ke bumi sambil nenteng-nenteng pedang berkelana seorang diri demi menemukan seorang perjaka yang mampu mencabut pedang sakti tersebut dari sarungnya tapi nggak juga kunjung menemukannya. Lanjut curhat ke Daseng, kenapa ya bang? Udah sekian lama gue mencari tapi nggak ada satupun pria jomblo maupun duda keren yang mampu mencabut pedang ini buat jadi jodoh gue. Daseng nanya, emang udah berapa lama dek nyarinya? Zixia jawab, udah 1/2 tahun bang. Daseng kata, hah? Itu mah baru bentar, Bek. Asal adek tahu. Masih banyak orang di luar sana yang seumur hidup nyari jodoh yang mereka cintai tapi nggak juga ketemu. Zixia heran. Lah, kok bisa, Bang? Daseng jawab. Mungkin calon mertuanya nggak setuju. Emang sesulit itu ya mencabut pedang adek ini. Dan ternyata di luar dugaan hanya dengan sekali percobaan Daseng berhasil mencabut pedang tersebut dari sarungnya. Zixia pun sontak terkejut dan terbayang. Pedang langit ini bisa membantu Dewa Langit menemukan jodoh yang dicari. Kakak C nggak setuju. Boy itu Dewi. Gak akan menua selamanya, namun begitu turun ke dunia manusia otomatis lu kehilangan keabadian lu. Zixia jawab, iya sih, tapi kak, gue penasaran gimana sih rasanya mencintai pemuda nolep. Jadi mulai hari ini pedang ini jadi milik gue dan gue namanya pedang biru ungu. Dan siapapun yang bisa mencabutnya artinya dialah jodoh yang gue cintai dan tersenyum bahagia karena sekarang telah menemukan jodohnya. Saat terbangun Daseng pun mendapati kalau Zixia telah menghilang. Dia pun auto panik kalau dibawa kawin dari Pak RT setempat. Lanjut segera mencarinya ke kota. Dan dia pun sangat lega saat akhirnya menemukan istrinya lagi asik nongkrong sendirian sambil nenteng pedang tumpulnya. Dan nanya, adek mau jadi begal junior ya? Dan kali kalau mau kemana-mana kasih tahu abang dulu. Abang kan jadi khawatir. Lanjut bersandar ke pundak Zixia. Zixia pun menggenggam tangannya dan bilang, iya bang. Oh ya, di sini kan tempat bang pertama kali berhasil mencabut pedang milik adik. Gak tau kenapa pas bang rasanya pengen aja ke sini. Oh ya bang, konon katanya di puncak gunung 5 jari tumbuh pohon yang berbuah setahun sekali yang buahnya bisa membuat manusia yang memakannya hidup abadi. Yuk kita pindah ke gunung 5 jari. Daseng pun setuju dan bersumpah, mulai hari ini abang akan menuruti semua perkataan adik. Gak peduli di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya, kita gak akan pernah berpisah. Dan singkatnya mereka berdua pun menemukan rumah terbengkalai tepat di kaki gunung 5 jari. Mereka berdua pun memutuskan untuk tinggal di sana. Lanjut Zixia membersihkan rumah, sedangkan Daseng yang memasak dengan tungku. Asli sakti Master Separa. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia dan jelas lagi di mabuk asmara. Asli sakti mujur banget. Setelah beres-beres Daseng nanya, gunung 5 jari kan sangat tinggi, gimana kita naiknya? Zixia bilang, abang gak akan mampu, jadi biar adek aja. Daseng merasa rendah diri. Ya memang abang lemah bin beban gak bisa diandalkan. Zixia bilang, jangan ngomong gitu lah bang, adek gak suka. Pokoknya tunggu aja adek di rumah ya, biar adek yang ngambilin buah abadi itu ke atas gunung buat abang. Lanjut pamit.
Karena seorang dewi dengan mudah dan dalam sekejap Zizia telah berada di puncak gunung 5 jari tepat di depan pohon yang dimaksud. Tiba-tiba muncul bujang lapuk sang penunggu pohon dan bilang, "Lu mau nyolong biji gue ya?" Dan langsung menyerangnya dengan mengendalikan akar pohon. Ternyata dengan entengnya berhasil ditepis Zizia dan sekaligus mementalkan bujang lapuk tersebut sampai terlempar dan terjonglokan. Asli bujang lapuk rapuh banget. Ternyata bujang lapuk intel kapal itu merupakan jelmaan seorang dewi gunung dan langsung dijewet oleh Zizia dan bilang, "Tak jelas kilo ampas banget tapi masih berani ngerjain gue." Dewi gunung jawab, "Kakak si Dewi pedang emas Jin Liu Zizia yang tegal itu ya, kenalin nama gue Xiaowu, Dewi gunung 5 jari ini." Zizia jawab, "Lu kenal gue?" Xiaowu jawab, "Ya iyalah, pernikahan Kak Dewi Zizia dan manusia beban dasing udah tersebar dan viral di seluruh 3 dunia loh. Dan kakak sekarang jadi idola dan tauladan bagi para dewi di istana langit. Oh ya, ngapain kakak kesini?" Zizia jawab, "Gini deh, kakak pengen minta tolong. Mulai detik ini kalau ada yang bertanya ke lo, jawab aja kalau pohon ini berbuah setahun sekali dan buahnya bisa membuat yang memakannya hidup abadi. Jadi pernikahan gue dengan Bang Dasing hanya dikasih jatah 1 tahun di dunia manusia oleh langit. Setelah tahun jika gue nggak kembali ke istana langit untuk dihukum, maka nyawa Dasing otomatis akan lenyap diambil langit. Jadi gue akan menukar nyawa gue untuk membuatnya jadi hidup abadi." Xiaowu nanya, "Terus kenapa harus di gunung 5 jari ini?" Zizia jawab, "Karena ini adalah jalan bagi para dewa untuk turun ke bumi. Tiap tahun dewa yang diutus di istana langit ke bumi akan melewati gerbang lu ini terlebih dahulu. Jadi tolong beritahu gue ketika buah pohon ini udah matang ya." Xiaowu pun menyanggupinya dan sangat terharu mendengar pengorbanannya. Sedangkan Dewa Qingwen telah tiba di rumah baru Dasing. Dasing pun berterima kasih atas bantuannya tempo hari mengalahkan iblis api. Dewa jawab, nyantai aja. Oh ya, selamat menempati rumah baru ya." Dan memberinya dia sebuah pacul plastik. Dan bilang, "Pacul ini biasa digunakan dalam acara Yugong Sihal untuk pelindung diri lu, karena gue tahu lu noob dan lemah banget." Lanjut Dasing meminta tolong untuk membantunya nanti malam. Saat tiba di rumah, Zizia nggak menemukan Dasing sehingga menjadi panik, takutnya dibawa kabur janda tetangga. Ternyata Dasing telah menyiapkan kejutan untuk Zizia berupa ribuan kunang-kunang dan bilang, "Bukannya adik pengen lihat abang memakai baju zirama sambil menunggangi awan ajaib kan?" Zizia jawab, "Itu dulu bang, sekarang udah nggak perlu lagi karena kita kan udah nikah." "Oh ya, dari mana abang memunculkan banyak kunang-kunang? Abang kan bukan mentalis." Dasing malah jawab, "Oh ya, gue udah memutuskan mulai besok akan memulai mega proyek gue dengan gue sebagai mandor merangkap kulinya langsung. Yani menggali jalan terowongan di Gunung 5 Jari. Jika udah selesai, abang bisa menemani adik ke puncak gunung untuk memetik buah abadi di sana." "Oh ya, tangan adekku luka." Zizia jawab, "Oh ini luka gara-gara manjat gunung. Oh ya, gunung itu sekarang dijaga oleh Dewi dan gue udah berpesan ke dia untuk memberitahu gue kalau pohonnya udah berbuah." Lanjut memeluk Dasing dengan penuh cinta. Asli Kerasakti menang banyak. Dasing nanya, "Adek kenapa?" Zizia jawab, "Adek merasa sangat bahagia, rasa-rasanya kayak mimpi aja." Dasing jawab, "Kalau gitu abang kan terus membuat adek bahagia kayak gini seumur hidup adek." Asli meleleh banget. Zizia pun semakin gembira mendengarnya dan semakin erat memeluknya. Bersamaan seluruh kunang-kunang tersebut terbang menuju ke istana langit yang ternyata adalah jelmaan dari Dewa Qingmen yang memenuhi permintaan Dasing tadi siang. Dan merasa sangat gembira melihat kemesraan mereka. Lanjut bilang, "Tapi gue khawatir kalau sebahagia ini puluhan ribu tahun pun akan tetap terasa kurang bagi kalian untuk hidup bersama." 100 tahun kemudian di istana Raja Iblis Api yang telah terbengkalai dan tak berpenghuni, tiba-tiba Raja Iblis Api yang telah membatu berhasil terbebas. Tak lama setelah itu di kota, setiap ada calon pengantin wanita yang akan menikah tiba-tiba menghilang dan gak tahu siapa yang menculiknya. Dan benar aja, tiba-tiba arah-arakan pengantin wanita dihadang oleh awan iblis. Kepala dukun papan atas pun berusaha membentengi gadis tersebut dari serangan sang iblis dengan ilmu sihirnya. Sayangnya ilmunya terlalu lemah sehingga dengan entengnya awan iblis menghancurkannya dan menculik gadis pengantin tersebut. Sang ayah pun hanya bisa meratapi catering makanan yang udah terlanjur dipesan. Asli papa rugi bandar. Di penjara bawah tanah istana Iblis Api ternyata telah ada jutaan pengantin wanita yang dikurung. Tak lama si merubah wanita, selirnya Raja Iblis Api muncul sambil minum tua. Salah satu gadis memohon untuk dibebaskan. Selir jawab, "Justru Bang Sapi lah yang menugaskan gue untuk mengawasi penjara wanita ini agar gak ada satupun yang bisa kabur. Mending kalian berdoa meminta pertolongan dewa aja." Lanjut pergi. Pas Selir baru aja tiba, Bang Sapi malah mau langsung pergi. Selir nanya, "Abang mau pusreng lagi ya? Abang gak mau ya nemani adik agak sebentar?" "Ya udahlah." Lanjut mabuk-mabukan lagi. Bang Sapi bilang stop mabuk-mabukannya dan langsung membanting kendi tua tersebut dan bilang, "Gue kan udah mengabulkan segala yang lo inginkan, emang masih kurang?" Selir jawab, "Emang bener abang udah memberikan segala keinginan adik. Cuma satu yang belum, yaitu hati abang." Bang Sapi pun pergi dengan kesal.
Setelah 100 tahun menggali sendirian tanpa henti, akhirnya Dasing berhasil membuat terowongan yang langsung tembus ke puncak Gunung Lima Jari. Asli kelas sakti kuli parah. Dewi Gunung pun takjub dan bilang, abang benar-benar gigih, bisa membuat terowongan sendirian dalam waktu 100 tahun. Dasing jawab, ya mau gimana lagi, gue udah terlanjur janji ke Zisia, harus gue tepati kan? Xiao Wu bilang, tapi selama 100 tahun ini abang kok tetap awet muda ya? Dasing jawab, biasa aja. Xiao Wu nanya, bang, gimana perasaan abang saat bersama Kak Zisia? Dasing jawab, gue merasa nggak berguna dan sepertinya gue ditakdirkan memang hanya untuk jadi beban dia. Tiba-tiba Zisia muncul di sana dan merasa khawatir dengan lubang terowongan yang berhasil dibuat tersebut. Dan tanpa sepengetahuan Dasing, Xiao Wu pun memberitahu Zisia kalau Dewa Erlang telah menunggunya di puncak Gunung Lima Jari. Dewa Erlang pun bilang, batas waktu lo hidup bersama manusia beban Dasing udah lewat 100 tahun. Lo juga akan merasakan hidup bahagia. Jadi udah saatnya lo ikut gue ke langit untuk menerima hukuman. Zisia tentu aja menolak. Dewa Erlang marah, pokoknya hari ini lo harus ikut gue ke langit. Dan seketika terbang sambil menyalakan petir di tombak saktinya, lanjut mengaktifkan mode tempurnya dengan membuka mata keranjang ketiganya. Dan serta-merta menyerang Zisia secara bertubi-tubi, tapi masih bisa ditepis dan dihindari. Jurus serangan pun terjadi silih berganti dan jelas level kekuatan Erlang jauh di atas Dewi Zisia. Karena nggak tega dan kasihan, Dewa Erlang menghentikan serangannya, lanjut bilang, jadi Raja Iblis Api telah terbebas untuk menghancurkan dunia, bahkan mengancam akan membuat kalian berdua sangat menderita. Jika lo nggak ikut dengan gue sekarang, kalian nggak akan bisa hidup damai, dan pastinya cepat atau lambat Iblis Api pasti akan menghabisi suami lemah tercinta lo. Zisia bilang, soal Iblis Api mungkin biar gue yang atasi. Dewa Erlang membujuk, kalau lo masih ngotot tinggal di dunia fana ini, lo akan langsung sirna tak berbekas lamanya saat pohon ini berbuah. Tahu ujung-ujungnya sama aja tetap berpisah dengan suami lo. Zisia jawab, gue tahu itu, makanya sebelum gue tiada, gue akan membuat suami gue kembali memakai cincin emasnya demi melakukan apa yang seharusnya dia lakukan 100 tahun yang lalu. Dewa Erlang bilang, oke fine, kalau itu keputusan lu, gue akan menunggu lu menyelesaikan urusan duniawi lu dulu, barulah gue segelandang lu ke istana langit untuk diadili, lanjut pergi. Zisia bilang, gue harap gue masih hidup saat waktu itu tiba. Tidak luka akibat pertarungan tadi. Jingjing bilang, jika bukan karena 100 tahun ini telah memberikan jiwa abadi kakak Kabang Dasing, luka ini pasti bisa langsung sembuh dengan sendirinya, lanjut Jingjing menyembuhkan lukanya. Zisia bilang, gue udah gak punya banyak waktu lagi, gue memang berani melawan istana langit, tapi gue gak sanggup memberitahu kebenarannya ke Bang Dasing. Jadi Jingjing, gue minta tolong bawa dia kembali ke kota agar bisa membawa lagi dengan manusia bucin. Di luar dugaan ternyata Zisia malah menemui Silih Raja Iblis Api dan bilang, kenapa lu sampai rela merendahkan harga diri lu demi mendapatkan cinta bangsa api? Apakah itu sepadan? Silih jawab, jika lu memang benar-benar mencintai seseorang, lu gak akan pernah menanyakan apakah itu ayah atau enggak. Zisia bilang, gue butuh bantuan lu. Silih jawab, apa untungnya buat gue? Zisia jawab, gue punya cara agar lu bisa dicintai dan dihargai lagi oleh bangsa api. Silih pun setuju membantunya. Zisia pun pulang dan langsung memberikan buah keabadian dan tanpa sepengetahuan Dasing sebelumnya udah diisi oleh jiwa Zisia agar Dasing bisa hidup abadi. Lanjut nanya, abang ingat gak nih hari apa? Dasing jawab, hari jomblo sedunia. Zisia pun langsung ngambek mendengarnya. Dasing pun bilang, abang bercanda kok, ini hari ulang tahun pernikahan kita yang ke 100 tahun kan? Mendengar itu Zisia pun kembali tersenyum dan gak ngambek lagi, dan langsung mengajaknya jalan-jalan ke kota. Mereka pun telah tiba di pasar malam dan merasa kota tersebut telah banyak berubah semenjak terakhir mereka tinggalkan 100 tahun yang lalu. Hanya mereka berdua yang tetap nggak berubah dan masih awet muda seperti dulu. Zisia pun menulis keinginannya di kertas tanpa boleh diketahui oleh Dasing dan mengirimnya ke dewa di langit melalui lentera yang diterbangkan agar dikabulkan oleh para dewa. Dan ternyata doa tersebut diterima langsung oleh kakaknya sendiri si Dewi C di istana langit. Dan saat membacanya langsung emosi, lanjut menyatroni Zisia di bumi dan bilang, kan udah kakak peringatkan dari awal. Zisia bilang, jangan emosi dulu. Kakak ipar bilang, gue cuma gak mau lu sampai tiada. Gue udah dengar dari Dewa Erlang kalau lu bersedia menolongnya menumpas si Iblis Api. Padahal lu kan gak bisa mengalahkannya. Udahlah, capek gue ngurusin lu, lanjut pergi. Xiao nanya, sampai kapan kakak akan merahasiakan masalah ini dari Bang Dasing? Zisia jawab, memang dulu dia monyet sakti terkuat, tapi sekarang dia cuma manusia biasa yang lemah bin beban. Dia gak akan sanggup membantu gue mengalahkan Iblis Api. Xiao bilang, kakak nggak takut nanti dia menyalahkan kakak karena nggak memberitahunya. Zisia bilang, gue nggak takut dia menyalahkan gue. Justru yang paling gue takutkan adalah nanti dia sedih saat gue nggak berada di sampingnya lagi. Dan gue tahu seseorang yang bisa membantu gue. Zisia pun menemui Ratu Kipas di kerajaan apinya tepat di kawah gunung berapi. Ratu Kipas pun bilang, 100 tahun lalu udah pernah diculik dan ingin dinikahi Iblis Api. Saat itu gue sebenarnya juga ada di sana, tapi gue malas ikut campur nolong lu. Jadi apapun yang lu lakukan pada gue sekarang, gue tetap sama nggak akan bantuin lo. Zisia jawab, lu salah kaprah, justru gue kesini menemui lu untuk menyampaikan sebuah rahasia penting sebelum gue tiada.
Jadi meski Bang Daseng saat itu berhasil mencabut pedang gue, tapi saat itu di hatinya masih ada orang lain, yaitu lo, Ratu Kipas. Dia cinta mati ke lo. Gue telah menuruti semua perkataannya, telah berkorban segalanya tanpa meminta balasan apapun sampai gue kehilangan keabadian gue. Tapi tetap nggak bisa membuatnya melupakan lo, apalagi membuatnya mencintai gue sepenuhnya. Bahkan di hari pernikahan kami, Bang Daseng bilang ke gue kalau setelah kehilangan barulah dia merasa menyesal. Untungnya Tuhan memberinya satu kesempatan lagi, tapi nggak semua orang seberuntung dia mendapat kesempatan kedua. Gue pun tahu kalau Bang Daseng baru bisa menjadi pahlawan yang hebat seperti yang ingin gue nikahi jika bisa melupakan gue, tapi gue nggak rela melepaskannya dan malah membiarkannya jadi gagal. Gue sadar saat kita mendapatkan sesuatu pasti kita juga akan kehilangan sesuatu. Cinta sempurna yang lu impikan itu nggak ada di dunia ini, jadi mengapa harus menyusahkan diri lu sendiri dengan tetap bertahan jadi istri Bang Sapi? Ratu Kipas jawab, jadi lu ingin gue membantu lu menolong Daseng? Zisia jawab, bukan, tapi gue ingin lu membantu diri lu sendiri. Ratu Kipas pun auto tercengang mendengarnya. Setibanya di rumah, Daseng tak menemukan Zisia dimanapun dan seketika auto panik. Bersamaan Xiaowu tiba di sana, Daseng langsung nanya, lu pasti tahu di mana Zisia, akan cepat kasih tahu. Xiaowu malah jawab, udah bang, yang dicari lagi. Daseng tentu aja nggak mau nyerah dong dan nekat memanjat tebing menuju puncak gunung 5 jari dan terlihat tangannya udah penuh luka lecet. Xiaowu pun tidak tega melihatnya dan memohon agar dia berhenti memanjat, tapi diabaikan dan setelah bersusah payah akhirnya Daseng berhasil tiba di puncak gunung 5 jari. Tapi lagi-lagi harus kecewa berat karena nggak menemukan Zisia di sana. Xiaowu bilang, gue tahu di mana Kak Zisia berada, karena gunung 5 jari ini adalah jalan bagi para dewa istana langit untuk turun ke bumi. Sebenarnya batas waktu abang dan Kak Zisia untuk hidup bersama udah lewat. Pernikahan abang dan Kak Zisia hanya diberi waktu 1 tahun di dunia ini, makanya sejak itu setiap tahun Dewa Ruang turun ke bumi ingin menangkap Kak Zisia untuk dihadiri di istana langit. Daseng nanya, terus di mana Dewa Ruang itu berada? Gue pengen menemuinya. Xiaowu jawab, gue nggak tahu, tapi gue punya caranya. Gue bawa aja abang ke alam Dewa Gunung. Biasanya para Dewa Gunung akan berkumpul dan bertukar barang gunung di sana. Juga akan menggunjing gosip terkini dan terupdate, dan pasti ada yang tahu di mana Dewa Ruang berada. Xiaowu pun menemui Dewa Gunung Bun dan Dewi Gunung Hua. Daseng nanya, gue mau tanya di mana Dewa Ruang berada. Kedua dewa mengejek. Manusia biasa mau menemui dewa tingkat tinggi, lu mimpi ya? Asal lo tahu, pertama-tama lo harus menyerahkan dokumen ke gerbang langit selatan yang kalau sesuai aturan biasanya memakan waktu 1 hari di langit yang setara 1 tahun di bumi. Jadi lo harus nunggu 1 tahun lagi. Dewa Kun pun menyarankan untuk meminta tolong ke anjingnya Dewa Ruang bernama Xiao Qian. Lanjut Dewi Hua menunjukkan lokasinya dan bilang, akibat perang antar sekuat ampas Dewa Ruang dan Raja Iblis Api 100 tahun lalu, anjing Xiao Qian jadi terluka parah dan sekarang beristirahat di belakang Gunung Shu. Tibanya di sana ternyata anjing Xiao Qian menyambut mereka dengan sangat baik dan bersedia membantunya. Xiao Qian pun membawa Daseng dan Xiaowu langsung menemui Dewa Ruang tanpa antri. Lanjut nanya, Om, di mana Zisia sekarang berada? Erlang jawab, hari itu gue tidak sengaja melukai Dewi Zisia karena menolak dibawa kembali ke istana langit. Gara-gara dia nggak bisa melepaskan lo. Jadi untuk menebus kesalahannya, dia bersedia membantu gue menyelesaikan masalah gue. Kayaknya Xiaowu nggak ngasih tahu lo ya. Jadi baru-baru ini Raja Iblis Api telah bangkit kembali di dunia manusia. Bertujuan mencari keberadaan Lu dan Zisia untuk membalas dendam. Dia juga menculik jutaan calon pengantin wanita yang akan menikah. Untungnya sekarang seluruh gadis-gadis yang diculik telah dibebaskan. Dan sebagai gantian, Zisia harus dikurung di penjara bawah tanah oleh Raja Iblis Api. Bahkan Raja Iblis Api mengirim undangan pernikahan antara dirinya dan Zisia ke gue. Jadi kali ini gue nggak bisa membantu lu. Jika ingin menyelamatkan Zisia, lu hanya bisa mengandalkan diri ampas lu sendiri. Asli Erlang tega banget. Sepulang dari sana Daseng emosi. Kenapa lu nggak ngasih tahu gue soal bangkitnya Raja Sapi ini? Xiaowu jawab, karena Kak Zisia sendirilah yang melarang gue. Daseng bilang, Zisia udah menentang langit selama 100 tahun ini, tapi kalian masih berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Bersekongkol membohongi gue, sampai-sampai hanya gue sendiri yang nggak tahu kalau Raja Sapi telah bangkit kembali. Jadi apa lagi yang kalian rahasiakan dari gue? Lanjut pergi menuju markas Iblis Api. Xiaowu pun coba menghentikannya karena itu bisa membuatnya tertamatkan, tapi Daseng abaikan dan bilang, 100 tahun lalu saat gue menikahinya, meskipun gue hanya manusia ngebadut yang lemah, yang selama ini nggak bisa melindunginya, gue udah bersumpah akan selalu bersamanya, dan dia adalah istri gue yang paling gue cintai. Jadi mulai detik ini nggak ada yang boleh menyakitinya, bahkan di istana langit sekalipun. Lanjut pergi. Malamnya di istana Raja Iblis Api, pengantin wanita pun telah disiapkan untuk upacara pernikahan lengkap dengan pedang biru ungunya. Saat sibuk menyuruh anak buahnya menyiapkan pesta perkawinan, tiba-tiba muncul Daseng di sana sendirian sambil bawa pacul. Bang Sapi bilang, berani juga lu datang sini sendirian. Daseng nanya, mana Zisia? Bang Sapi jawab, baru aja siap mandi buat bobok bareng sama gue ntar malam. Daseng pun langsung emosi dan menggampar Bang Sapi dengan paculan sampai terlempar dan terkapar, dan saat mempacu lagi tiba-tiba kena counter attack sehingga auto terpental dan terkapar. Raja Sapi balas menergang Daseng sampai terpental lagi, lanjut mengambil pacul yang terjatuh dan dalam sekejap memusnahkannya jadi abu.
Asli gagang pacu lemah banget, lanjut terus mengajar Daseng secara bertubi-tubi hingga lemas dan tak berdaya. Tiba-tiba ada yang melempar sempua yang ternyata berasal dari Xiaowu, Dewa Hun dan Dewi Hua yang datang membantu. Lanjut menyerang bang sapi secara bersamaan. Ternyata malah ketiga Dewa Gunung itu yang dicampakkan dan terkapar di seruduk Raja Sapi. Asli skuad Dewa Gunung ampas banget. Tiba-tiba Nengenja melempar ke Raja Sapi yang ternyata berasal dari Dewi Kipas dan permaisuri Raja Sapi. Semua siluman pun langsung auto tunduk hormat padanya. Ratu Kipas pun menyuruh para Dewa Gunung segera membawa Daseng ke diskotek terdekat. Raja Sapi protes, "Lu sakit jiwa ya?" Ratu Kipas jawab, "Mungkin di mata kelanjan abang, gue adalah wanita edan, tapi perlu abang ingat, sebelum menjadi Dewi Bumi, gue adalah Tuan Putri negara Luocha yang terhormat, bahkan gue rela ninggalin kekasih tercinta gue Kerasakti Sun Gokong demi menikahi sapi joglo kayak lu bang. Dulu abang selalu mengalah ke adik, tapi abang udah berubah semenjak menjadikan si Umar rubah wanita itu sebagai selir abah. Tapi gue dengan begonya tak saja melayani lu sebagai suami dan membesarkan anak-anak kita. Oke, baik, sekali ini gue datang ke sini memberikan surat cerai. Jadi mulai sekarang gue bukan lagi nyonya iblis api Nio, tapi Tuan Putri Kipas Besi Gunung Api." Paginya Daseng pun terbangun di kediamannya dan telah ditunggu kakak iparnya dan bilang, "Lu gak akan mungkin bisa mengalahkan iblis api. Pasti gak enak kan rasanya jadi manusia lemah dan beban. Adik gue sengaja melanggar aturan langit dengan turun ke bumi demi mencari orang yang dia cintai di dunia ini. Saat itu gue pikir dia habis mabuk lem. Ternyata dia benar-benar menemukannya, yaitu lo. Selama 100 tahun ini gue selalu mengawasi lu dari pavilion Dewa Bulan. Gue akui lu sangat baik adik gue, tapi semua yang telah lu lakukan untuknya nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang adik gue telah korbankan untuk lo. Dan lu nggak tahu itu semua karena dia merahasiakannya dari lo." Daseng jawab, "Gue tahu kok, kalau pernikahan gue dengan adik lu hanya 1 tahun di dunia fana ini. Karena gue diam-diam menguping obrolan kalian saat di gua tempo hari. Tapi mau gimana lagi, gue hanya bisa berpura-pura nggak tahu dan menghargai setiap detik saat bersamanya. Gue memang bisa membohonginya, tapi gue nggak bisa membohongi diri gue sendiri. Pernah terlintas di pikiran kotor gue, kalau seandainya gue adalah Kerasakti Sun Gokong, gue pasti akan bisa melindunginya dan gak akan membiarkannya terluka bahkan menderita sedikit pun. Sayangnya gue sekarang hanyalah manusia lemah." Kakak ipar bilang, "Jika lu pengen kembali jadi Kerasakti, lu harus melupakan Zizia terlebih dahulu." Daseng jawab, "Nggak mungkin lah. Meski gelap emas menjepit otak kotor gue akan tetap mencintainya. Gak ada satupun yang bisa menghentikan gue mencintainya, karena satu-satunya yang bisa membuat gue melupakannya hanyalah diri gue sendiri. Dan sekarang semua udah terlambat." Kakak ipar bilang, "Gimana kalau gue memberi kesempatan lu memilih lagi? Gue tahu di mana cincin emas berada." Seketika harapan Daseng pun muncul kembali dan singkatnya telah tiba di tempat gelang emas berada. Lanjut memanggil Dewi Kuan Im. Tiba-tiba terdengar suara bilang, "Gue adalah murid Dewi Kuan Im yang ditugaskan untuk menunggu kedatangan seseorang dengan 3 tai lalat di telapak kakinya. Dan harus memberikan cincin emas ini padanya." Daseng pun bilang kalau dialah orang yang dimaksud Dewi Kuan Im dengan menunjukkan 3 tai lalat di kakinya. Langsung meminta gelang emas tersebut. Wanita berkerudung hitam pun keluar dari kandang ayam sambil membawa cincin emas dan bilang, "Setelah memakai gelang emas, lu dilarang keras merasakan nafsu manusia selama setengah tahun dan gak boleh bertarung selama setengah tahun berikutnya. Jika lu melanggar pantangan tersebut, maka cincin emas ini akan otomatis makin mengetat di kepala lu dan akan membuat lu sangat menderita. Gimana, lu udah yakin memakainya kembali?" Lanjut memberikan gelang emas ke Daseng. Daseng pun dengan berat hati mengambilnya. Lanjut terbayang saat dia bilang ke Zizia, "Zizia, masih ingat gak saat pertama kali abang mencabut pedang adik? Dan adik bilang kalau abang adalah jodoh yang adik cari selama ini. Sebenarnya saat itu di hati abang masih ada orang lain yang gue cintai, yakni Dewi Kipas. Lalu itu gue bilang meski gue menikah dan hidup bersama lu, Dewi Kipas tetap akan selalu yang pertama ada di hati abang. Dan ternyata semua itu sekarang telah berubah. Dan sekarang di hati abang cuma ada adik Zizia seorang. Adik bilang kalau pertemuan kita adalah takdir. Abang gak pernah percaya takdir. Tapi setelah bersama adik, malah membuat abang menyadari sesuatu. Kalau setiap kebersamaan ada batas waktunya. Sebagian ada yang hanya sekejap mata dan sebagian lainnya ada yang seumur hidup. Jadi Zizia, kedepannya abang gak bisa menemani lu lagi. Dan abang berutang kebahagiaan di kehidupan ini." Lanjut dengan meneteskan air mata. Dengan tekad yang bulat dan mantap memakai gelang emas tersebut di kepalanya. Demi kembali jadi Kerasakti untuk menyelamatkan istrinya. Lanjut terbang ke istana Raja Sapi dan mendarat di sana. Jutaan siluman pun langsung segera mengambil senjata dan sekarang Daseng pun telah sepenuhnya kembali jadi Kerasakti Sun Gokong dan udah nggak bisa balik lagi jadi manusia. Lanjut bilang, "Waktu itu serangan gue terlalu lemah ya, tapi kali ini nggak lagi." Lanjut mengeluarkan tongkat sakti Ryuji Gubang andalannya dan serta-merta dengan entengnya membabat Raja Sapi sampai terpental dan terkapar. Bang Sapi bangkit dan nyerang lagi, tapi dengan entengnya berhasil ditahan oleh Bang Monyet dan langsung mempentungnya sampai terkapar dan terlempar. Asli Kerasakti OP parah. Iblis sapi pun murka sehingga berubah jadi monster iblis sapi raksasa. Gokong pun gak mau kalah dan serta-merta melemparkan tongkatnya ke langit yang langsung menjadi sangat besar dan dengan epiknya menggeprek bang sapi beserta istananya dengan tongkat sakti tersebut. Alhasil ada iblis sapi seketika musnah dan istananya pun hancur berantakan dulu lantak tak berbentuk. Asli tongkat sakti OP parah.
Sudah Sapi bilang, lu udah tertipu. Perkataan Bang Sapi yang ingin menikahi Zisia nggak lebih hanya untuk manas-manasin lu aja. Sesungguhnya pengantin wanita yang ingin Bang Sapi nikahi malam ini adalah gue. Gokong nanya, terus di mana Zisia? Selir pun flashback. Zisia pun bilang, meskipun gue yang akan menikahi Bang Sapi, tapi gue pengen lu bilang kalau gue lah yang akan menikahi Bang Sapi. Selir jawab, jadi lu pengen gue memberitahu suami lu kalau Bang Sapi bakal menikahi lu. Kenapa? Zisia jawab, gue pengen dia memakai cincin emasnya lagi. Selir melanjutkan, jadi 100 tahun lalu, Bang Sapi menjanjikan pernikahan dengan gue dan dia rencananya membayarnya hari ini. Tapi gagal karena duluan lu abisin. Sun Gokong jawab, emang masalah gue, masalah teman-teman gue. Lanjut pergi dengan penuh penyesalan karena semua ini adalah rekayasa Zisia agar Daseng bisa melupakan Zisia dan kembali jadi kera paling sakti Sun Gokong. Gokong pun tiba di puncak gunung 5 jari dan terbayang wajah Zisia dan teringat perkataan Xiao Wu kalau Zisia telah mengorbankan keabadiannya agar Gokong tetap hidup setiap tahunnya dengan memakan buah pohon yang telah diisi oleh jiwa Zisia. Sehingga Gokong jadi malu abadi. Intinya nggak ada buah yang bisa membuat abadi. 100 tahun mereka hidup bersama di dunia manusia semua ditukar dengan nyawa Zisia. Kerasakti Sun Gokong pun sangat bersedih dan merasa sangat bersalah mendengar fakta tersebut karena menyadari kalau ternyata secara nggak langsung dia sendiri yang sudah menghabisi istrinya secara perlahan dengan tetap memilih jadi manusia biasa dan hidup bersamanya selama 100 tahun ini. Dan selalu terbayang-bayang wajah istrinya yang cantik jelita bersama cincin emas di kepalanya menyempit dan menjepit kepalanya sehingga Gokong pun merasa sangat kesakitan. Gokong pun tiba di gua dan menemukan hanya gelang Zisia saja yang tersisa karena Zisia sepenuhnya telah sirna dari dunia ini. Lanjut mengambil dan membawanya sebagai kenang-kenangan terakhir dari istri paling dia cintai dan yang paling tulus mencintainya apa adanya. Asli sedih banget. Lanjut membayangkan seandainya dia jadi Sun Gokong bersama Zisia yang telah tua dan ubanan dan bilang, kalau gue udah tua gini, abang monyet masih mencintai adek? Gokong pun jawab, ya pastilah apapun yang terjadi nggak akan merubah cinta abang ke adek. Tapi sekarang abang udah jadi monyet penuh bulu, emang adek masih mau sama abang? Zisia jawab, tentu aja lah bang, abang selalu jadi yang pertama dan terakhir di hati adek. Dan bersamaan bayangan mereka berdua pun sirna dan lagi-lagi cincin emas menjepit kepalanya hingga membuat Kerasakti sangat menderita, asli pedih banget. Gokong pun memutuskan untuk meninggalkan kota demi move on dari Zisia. Saat di pasar lagi-lagi dia membayangkan jika seandainya dia pertama kali bertemu dengan Zisia dalam wujud monyet kerasaktinya, pastinya akan menyuruh Zisia untuk mencari jodohnya selain dirinya yang jauh lebih baik. Tapi nasi udah jadi bubur, Zisia udah terlanjur sirna. Dan sekarang Kerasakti bertekad akan membalas dendam ke langit karena telah mengambil nyawa istri tercintanya dan membuat Kerasakti sangat menderita dan lanjut bersumpah dan bertekad kalau kali ini Kerasakti Sun Gokong akan benar-benar memusnahkan istana langit beserta seluruh dewa di dalamnya tanpa tersisa. Dan tamat.